Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oh ya, untuk kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Windy dari SD Negeri Tugu Rejo 03, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kali ini kita akan belajar mengenai materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3 dan 4. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 2. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. 4. Siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara dengan terperinci. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, yuk ikuti penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak kelas 4, masih ingatkah kalian materi pembelajaran sebelumnya? Ya, kalian sebelumnya sudah belajar tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah menghasilkan oksigen. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo, kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Dari gambar tersebut, apakah kalian bisa menemukan bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, bagian-bagian tumbuhan terdiri dari 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Buah, 5. Bunga, dan 6. Biji. Coba perhatikan keterangan berikut ini. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Daun.
Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan membuat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamatinya setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Contoh, tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. 3. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di rumah. 6. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. 1. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. 2. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tua. 3. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapat manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman loh. Ayo, kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur.
Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, sekarang coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan materi pembelajaran hari ini? Ibu yakin kalian pasti sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Masih ingatkah kita tadi belajar apa saja? Ya, kita belajar 1. Bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah. Yang kedua, kewajiban kita dalam merawat tumbuhan agar tetap lestari. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.